Salam sehat kepada kita semuanya dimanapun kita berada pada saat sekarang ini. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap menjaga dan menolong kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Maka berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Beginilah karena firman Tuhan. Hasil pembenaran, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai di sini karena firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita adalah berpengharapan kepada Kristus. Bagaimana kita hidup dalam berpengharapan hanya kepada Kristus? Karena bisa jadi kita merasakan masalah-masalah di dalam kehidupan kita, sehingga kadang-kadang kita hampir putus asa. Kita mudah menyerah dengan masalah-masalah yang saat sekarang ini belum kunjung usai di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Masalah pekerjaan mungkin, usaha, sehingga bisa saja mengganggu perekonomian di tengah-tengah keluarga kita. Bisa jadi. Atau misalnya masalah dalam anak-anak kita. Bagaimana masa depannya? Begitupun dengan masalah dalam rumah tangga kita, di mana suami dan istri bisa saja tidak memiliki satu hati, satu tujuan dalam membina rumah tangga yang senantiasa seharusnya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Atau masalah keluarga kita yang jauh dan yang dekat, dan apapun masalah-masalah itu. Apakah kita masih hidup dalam berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus? Atau kita mengandalkan kepintaran kita saja atau kekuatan kita saja, sehingga masalah-masalah yang ada dibiarkan begitu saja berlalu, sehingga tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ternyata kita selaku anak-anak Tuhan dibenarkan karena iman percaya kita. Dan kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena kasih karunia Allah di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Dan kita patut bermegah dalam menerima kemuliaan Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Menerima kemuliaan Allah. Dan ternyata bermegah ini juga bukan hanya bermegah dalam kemuliaan Allah, tapi justru bermegah dalam hal kesengsaraan, penderitaan-penderitaan. Bagaimana bisa ya bermegah dalam kesengsaraan, bermegah dalam penderitaan-penderitaan? Ternyata ketika kita mampu bermegah dalam kesengsaraan kita, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, yang sudah dikaruniakan Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana karena Ayub ya, dia adalah contoh dalam Alkitab, di mana dia taat, patuh kepada perintah-perintah Tuhan.
dalam dia menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Tapi dia tetap taat, dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi justru bersyukur kepada Tuhan dalam setiap masalah-masalah yang dihadapinya. Lalu kita bagaimana? Apakah kita masih tetap taat? Apakah kita masih tetap patuh, tekun di dalam mencari Tuhan ketika ada masalah-masalah yang mengganggu dalam kehidupan kita? Ya, tentunya pastilah ya. Kita selaku anak-anak Tuhan tetap berpengharapan dan bersyukur kepada kasih karunia Tuhan. Karena apa? Hanya di dalam nama anaknya Yesus Kristuslah kita beroleh damai sejahtera dan berpengharapan hanya kepada Kristus. Dan kita juga harus mengingat ya, bahwa masalah-masalah apapun yang kita hadapi, ternyata itu semuanya mendewasakan iman percaya kita. Oleh karenanya, tetaplah kita semakin lebih dekat hanya berpengharapan kepada Yesus Kristus saja. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami semua anak-anak-Mu Tuhan untuk hidup dalam berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Supaya dengan begitu iman percaya kami tetap semakin Tuhan teguhkan. Berkatilah semua anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit saat sekarang ini. Sembuhkanlah semua sakit penyakitnya. Tuhanlah jadi pengharapannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.